Baik pemirsa dimanapun berada, kali ini saya sedang berada di Desa Petung, Kecamatan Bangsalsari, Kabupaten Jember. Di mana saya sedang berada di rumah Bapak Rohim dan Bapak Kusmin. Di mana beliau ini mengalami sebuah masalah saat ini yang rumahnya akses jalannya terisolasi. Jadi akses jalan masuk ke rumahnya itu ditutup sehingga tidak bisa lewat lagi begitu. Dan itu sangat mengganggu sekali dan menurut saya ini sebuah permasalahan apa namanya ya, sebuah permasalahan sosial antara kerukunan warga yang semestinya tidak harus terjadi. Tapi faktanya terjadi, bahkan sampai terjadi pemanggilan oleh polisi dengan apa namanya, mungkin dugaan pengerusakan dan semacamnya karena Bapak Kusmin ini sempat memotong se sebuah kayu yang kecil, sebenarnya sangat kecil sekali, dan gara-gara itu Pak Kusmin ini dipanggil oleh polisi. Tentang seperti apa kronologinya, kita akan langsung tanya langsung nanti ke Pak Kusmin dan ke putranya di sini Bapak Rohim biar informasinya lebih jelas. Baik, Mas Rohim, bisa diceritakan sebenarnya bagaimana awal kronologinya sehingga terjadi penutupan jalan ke rumah sampean ini? Ada masalah sedikit. Saya kan mau berangkat kerja. Setelah itu saya ada konflik, saling salah bicara. Setelah itu saya gimana sih? Dipanggil sama saya kerja, buru-buru kerja. Nah, setelah itu saya di saya di apa tuh? Di Dicegat. dia dicegat, dia marah-marah. Saya langsung pergi kerja. Setelah itu saya pergi kerja. eh, Pas datang, saudaranya datang semua. Setelah itu di sini cekcok rame-rame. Setelah itu nutup jalan itu udah gitu. Oh, jadi awalnya ada percekcokan Iya, antara sampean yang ada di sini iya. dengan keluarga yang berada di sebelah Iya, yang di sebelah menjadi akses jalan ke akses sampean. jalan. Sebentar, ada berapa rumah di sini? Ke Kalau barat ini, ke barat. satu dua tiga, Ada 3 rumah iya ya. tiga rumah, Tiga empat rumah ini empat rumah siapa saja? saudara. Jadi ini rumah siapa ini? Yang Ini rumah dicegat ini? saya, Rumah sampean. iya, Terus rumah bapak di mana? di sebelah, Sebelah ini, pas iya sebelah ya. sebelahnya. Yang sebelahnya ini, sebelah barat. Adik ponakan, ponaan. Adik ponakan. Eh, Yang terakhir sebelah barat lagi. Adiknya ibu. Jadi 4 rumah ini Eh, kesemuanya akses jalannya terisolasi. Terisolasi. Oke. Eh, kalau yang tidak bisa lewat di depannya itu cuma saya tidak diperbolehkan. Yang sampean lewat itu, saya tidak boleh lewat. Saya disuruh lewat ke barat, anak saya. Khusus Pak Rohim ini Iya, nggak khusus boleh lewat di sini. di depan rumahnya kan ada jalan itu. Iya. Sampean yang lewat itu, gitu. Hanya khusus sampean pribadi. Sama Untuk yang bapak lainnya boleh. boleh. Gitu. Untuk Pak Rohim dan Pak Gusmin saja yang nggak Iya, boleh. tidak boleh. Saya konsultasi sama Pak Cari, tidak bisa katanya gitu. Maksudnya Untuk membuka untuk jalan. nggak, maksudnya agar ada upaya uh, uh, kekeluargaan lah, uh, uh, diselesaikan secara iya, kekeluargaan. secara kekeluargaan. Tapi saya pengen lihat lokasinya ya. Oh Cuman iya. kita ngobrol dulu. uh, Seperti apa nanti lokasinya, nanti kita lihat. Ah, saya tidak ingin tahu percecokannya seperti apa dan apa masalahnya juga seperti apa ya. Kalau itu itu, mungkin masalah kekeluargaan. iya Jadi itu udah beres itu masalah itu. oh, masalah itu. Saling
saling apa itu, memaafkan dah. Oh, sebenarnya permasalahannya sudah selesai. Sudah selesai. Sudah diselesaikan secara kekeluargaan. Secara kekeluargaan, tapi di balai desa. Ya. Nah, sudah saling memaafkan. Nah, cuma jalan ini cuma masih ditutup. Nah, saya konsultasi sama Pak Cari itu tidak bisa katanya gitu. Oh, jadi permasalahan ini sebenarnya sudah dibawa ke balai desa. Balai desa. Sudah pernah dirembuk di balai desa. Iya. Sudah terjadi damai lah. Damai. Diselesaikan secara kekeluargaan. Terjadinya kapan itu? Kurang lebih berapa? Lebih 15 hari dah. Yang di balai desa, di balai desa. Yang diselesaikan secara kekeluargaan itu sudah sekitar 15 hari. 15 hari. Tapi di sini jalan tetap tidak dibuka sampai saat ini. Iya. Nah, yang ingin saya tanyakan lagi begini, jalan ini ditutup sejak kapan? Sejak pertengkaran itu. Nah, enggak, maksudnya pertengkaran itu dari sekarang berapa hari? Iya, 20 hari. Iya, kurang lebih antara 20 hari sampai 1 bulan. Iya, antara itu dah. Nah, setelah itu dapat beberapa hari diselesaikan di balai desa. Nah, balai desa. Pertengkaran dapat 2 hari selesai di balai desa gitu. Udah saling memaafkan, saling tanda tangan di atas materai. Terus sampean kalau tidak boleh lewat di sini, kemudian lewat mana? Ini kan akses satu-satunya kan? Akses satu-satunya. Terus lewat mana? Kalau keluar naik motor dan macam. Ya ada di pinggir sawah itu dah. Cari-cari jalan yang itu, penting yang masuk gitu dah gitu. Yang sebenarnya bukan jalan. Bukan jalan. Kendaraan bermotor. Gitu. Terpaksa lewat sini. Terpaksa lewat itu. Tadi saat saya baru masuk ke sini, saat kita ngobrol, sampean sempat ngomong katanya lewat sebelah sana gitu kan? Iya. Udah pamit. Di bagian timur ya, di belakang. Saya pamit numpang lewat. Diperbolehkan. Setelah itu lama diperbolehkan, dapat 1 hari ditutup lagi. Nah, jadi jalan yang alternatif sebelumnya. Iya. Karena di depan ditutup, sampean coba lewat belakang. Nah, sudah dapat izin. Dapat izin dari yang punya tanah. Ternyata itu pas dapat 1 hari ditutup. Ditutup juga gitu. Nah. Tidak ada permasalahan sama yang punya tanah. Iya, tidak ada sebenarnya. Tapi kok tidak tahu saya kok ditutup juga gitu. Beginilah. Oke lah, itu menjadi permasalahan ya. Iya. Jadi permasalahannya sampean tidak bisa lewat. Harapannya sampean ini dengan ditutupnya jalan ini apa ini sebenarnya? Harapan saya ya biar jalan tuh enak, biar saya tuh biar enak jalan keluar itu gitu. Tetap dibuka. Tetap dibuka gitu, jangan ditutup. Sudah ada diselesaikan secara kekeluargaan gitu. Apa maksudnya begini? Sampai sekarang setelah acara di balai desa itu, apa sampean dengan orang sebelah tidak bertegur sapa? Ya, tidak ada. Saya kan cuma lewat di situ dah, lewat ke barat saya. Tidak boleh gitu. Jadi saya tidak tegur sapa. Saya kan lewat ke barat dah gitu. Baik. Ini kan di sini ada mebel juga. Iya, itu. Nah, terus gimana ini kalau mamanya mengangkut mebel? Tidak bisa keluar. Tidak bisa masuk barang, tidak bisa keluar gitu. Ya berhenti terpaksa dah. Jadi bukan hanya nggak bisa lewat saja ini, iya, termasuk usaha saya kecil-kecilan, perekonomian terhenti juga gitu. Baik. Nah, oke. Sekarang begini. Jadi harapan sampean adalah bagaimana sekiranya bisa dibuka lagi. Iya. Kalaupun toh misalnya ada permasalahan, kan sudah diselesaikan. Kekeluargaan. Sebenarnya status tanah itu bagaimana? Status tanah yang di jalan. Status tanah itu punya yang orang sebelah. Orang sebelah.
gitu. Tapi mulai dulu-dulunya sebelum Memang saya dibuat jalan. jalan, Dari dulu. dari dulu saya sebelum pulang ke sini saya, gitu. Sampean posisinya di sini Mantu, gitu. Sejak sampean di sini memang sudah jalan. Sudah ada jalan. Zaman PKI udah ada jalan itu. Oh, Udah iya, ada iya, jalan iya. ya, Pak. Zaman PKI memang sudah ada jalan ini ya, sudah dipakai. Iya, gitu. Baik, ini tadi saya dengar juga ada pemanggilan dari pihak kepolisian Polsek Bangsal-Sari. Iya. Nah, sebentar ya, Iya. ini saya perlihatkan dulu. Jadi ini ada kop suratnya. Ya. Suratnya ini. Di sini yang sebagai sebagai saksi masih. Sebagai saksi ini seharusnya sebagai saksi, diperiksa sebagai saksi. Diminta didengar keterangan. Untuk didengar keterangannya sebagai saksi. Baik. Ini yang dipanggil Bapak ya? Iya, Bapak Gusmin. Bapak Gusmin. Bukan sampean berarti ya? Bukan. Permasalahannya? Permasalahannya kan Bapak datang dari jualan bakso, rombong itu tidak bisa lewat, terpaksa dipotong. Tapi yang motong itu tanamannya Bapak dulu, gitu. Di tanahnya Bapak, gitu. Nanti kita lihatlah tempatnya itu ya. Oh iya, posisinya nanti kita lihat. iya. Kita ngobrol dulu. Hmm. Di tanahnya Bapak. Terpaksa dipotong karena dipotong. Bapak Gusmin pedagang bakso. Pedagang bakso. Pakai gerobak, pakai dam motor di belakang itu. Iya, pakai gerobak di belakang Iya, itu ya. iya. Karena mungkin agak lebar. Takut roboh rombongnya itu. Jadi dipotong sama Bapak. Kayu apa itu? Kayu pagar kecil. Oh, kayu pagar. Iya, kayu pagar. Bukan kayu mahoni. Bukan, kayu jati. bukan. Tingginya antara 60-50. Kayu pagar. Kayu pagar yang Nanti dipermak. kita lihat lah kayu apanya itu. Iya. Oke, saya berpindah ke Pak Gusmin dulu. Iya. Saya ingin tahu tentang ke Pak Gusmin dulu. Maaf. Nah, bisa berbahasa Indonesia, Pak? Tak bisa. Oh, tak bisa ya. Oke, nanti sambil sekalian saya translate ya. Begini, Pak Gusmin. Tadi katanya Bapak dimintai keterangan oleh polisi. Oke. Gimana, Pak? Laku. Oh, besok ini. Thank you. Belum ke kantor polisi belum. Dan laku. Sebentar saya lihat dulu ya. Ini keterangannya dipanggil 13 Oktober. Oke. Ini 13 Oktober berarti hari Kamis. Oke. Baik, Bapak ini dipanggil besok, dimintai keterangan Masalah pemotongan. karena itu ya, karena kayu itu, Oke. karena motong kayu itu. Kirain saya Bapak sudah dari kantor polisi tadi. Belum berarti ya? Belum. Oh, baik. Yang ingin saya tanya ke Bapak gini, Mas. Jalan ini, kan Bapak asli orang sini berarti ya? Oke. Sejak kapan jalan ini ada? Lama, Pak. Lama. Abid pun langrang orang boleh kantong boleh. Mun sobung ni kan anak-anak sobung gue peyok boleh gue kantong. Oh, jadi memang dari dulu memang sudah jalan, Pak Oke, ya? oke. Siapa yang di peyok siapa yang makin? Baik, ini saya jelaskan dulu pemirsa. Pak Gusmin ini barusan menjelaskan kalau jalan ini sebenarnya jalan sudah sejak dari dulu. Sejak mulai beliau ada di sini, mulai lahir mungkin Pak ya, sudah ada di sini ya. Mendatang itu Iya. Pendatang. Oh, pendatang Di juga. bangsa. Jadi sejak itu memang jalan ini sudah ada sejak dari dulu. Oke. Dan Pak Gusmin sekarang sudah punya cicit ya. Oke. Ya, sudah punya cicit. Baik. Sebenarnya ada masalah apa antara saya tidak ingin tahu itulah ya. Oke. Cuman ada percekcokan. Cekcoknya dengan Pak Gusmin apa dengan Pak Rohim? Boh. Cekcoknya. masalah jalan. Masalah Saya jadi. masalah jele. Udah, Rohim. Oh, aslinya Pak Rohim ya Oke. yang cekcok.
Yang masalah ini bapak Oh, yang dilakukan bapak ini kena masalah juga Padahal karena motong. pemotongan. motong kayu. Ki. Motong kayu Akhir bakar. ngani amin ngani ku kene kok. Obat di batu usah dia terbi kacang. Oh, baik. Jadi besok bapak mau ke kantor polisi ya? Ki. Baik. Kooperatif lah Pak ya. Kooperatif itu maksudnya deteng mau dipanggil. Gongki. Gitu. Tengok ini salah. Iya, memberikan keterangan. Ini sepertinya Pak Gusmin ini tidak lancar dalam berbahasa Indonesia ya. Padahal dalam penyelidikan itu semestinya harus lancar berbahasa Indonesia. Itu Iya. mungkin akan menjadi perhatian juga. Mohon maaf Pak, mic-nya saya pakai Pak. Baik. Nah, ini tolong dipegang. Kita akan ngecek ke lokasinya. Ini Apa tuh? Apa tuh? Ini lokasinya. Yang jalannya aslinya yang mana? Ini, Ada. ini. Oh, ini jalan aslinya ini. Iya. Oh, ini aslinya jalan. Saat ini dibakar. Bisa sampai maju gitu. Nah, sekarang nggak bisa lewat. Udah bisa lewat. Barusan tadi baik. Kalau yang untuk kayu yang dipotong sama bapak, Sini. Nah, ini. Nah, ini pembatas. Sebentar. Ini sebelumnya tidak dipagar. Tidak dipagar. Sebelumnya lewat sana. Iya, lewat sana. Nah, karena itu ditutup, kemudian lewat ke sini. Lewat sini untuk rombong. Nah, Setelah itu rombong tidak bisa. Ini terpaksa dipotong sama bapak. sebentar begini. Jalan aslinya di sana ya. Iya, Ini jalan aslinya. iya. Karena jalan ini ditutup, ini sebelumnya tidak dipagar. Tidak dipagar. Nah, ini jalan ini Setelah itu bapak lewat sini. Setelah itu dapat 1 hari apa 2 hari ini dipagar. nah, Gitu. Terpaksa motong ini bapak. Tapi sebentar. Ini kan kayu ini berada di sebelah barat. barat. Iya, Artinya berada di Tanahnya bapak. baik. Ini kayu yang dipotong. Iya. Baik. Bisa mungkin kalau diukur dengan jempol besarannya sejempol kaki lah ya. Iya. Sejempol kaki. Sejempol kaki. Iya, sejempol kaki atau mungkin lebih kecil. Itu. Oh, jadi karena itu ditutup, akhirnya lewat sini. Lewat sini. Kok pas kemudian ini ditutup juga? Nggak tahu kalau permasalahannya, saya nggak tahu. Gitu. Tapi kemudian ditutup juga. Ditutup juga sampai ke sana. Terus sampai ke sana. Sampai terus ke sana. Sebelumnya ini memang tidak dipagar. Gitu? Tidak dipagar. Gitu. Oke. Oh, jadi yang dipanggil ini karena motong ini. Motong ini. Padahal ini berada di sebelah barat kan? Iya, punyanya bapak. Sebentar saya ambil foto Mas. Sampai di situ ya. Oh ya. Besar. Aduh, kok repot dah. Tidak kelihatan jadi. Oke lah, nanti bisa di capture saja. Oh, ya. Terus sampean sekarang lewatnya lewat mana? Lewat sana ke barat. Baik, bisa ditunjukkan coba sampean namanya lewat. Berarti muter ya? Muter Pada akhirnya kan sampean ke arah timur. ke arah timur. Gitu. Harus lewat ke sini, Terus ke selatan gitu, terus ke utara. lewat sawah berarti. Ya? Iya, lewat sawah. Lewat pematang sawah berarti. Iya, lewat pematang sawah. Ini Pematang sawah, ini ke barat, terus nyampe ke barat, ke selatan, kiri. ke kiri, terus Ya. terus ke kanan, terus ke kanan lagi, terus lewat sawah sana. Ada jalan Jadi muter. muter. Tembusnya nanti tembus tetap di- ke jalan ini ya. Jalan ini.
Oh iya. gitu. Jadi muter-muter berarti. Muter-muter kan ya. Oke. Upaya ke pemerintah desa sudah ada ya. Iya, Terus upaya ke apa namanya sudah perdamaian kan ada. ada, Sudah udah ada acara kekeluargaan. ada, Cuma masalahnya sampai sekarang belum dibuka. belum dibuka ya. Baik. Oke. Boleh kita kembali ke sana. Ais. Baik, itu mungkin pemirsa. Jadi ini masalah apa namanya? Masalah sosial, masalah kerukunan antar bertetangga yang semestinya ya bisa diselesaikan secara kekeluargaan, tidak harus seperti itu. Atau mungkin ya ada pelaporan polisi juga, padahal kalau dilihat barusan di sana itu adalah berada di tanahnya. Sebentar, yang melaporkan siapa? Sudarsono yang melaporkan, yang punya tanah di sebelah timur, itu. sebelah timur. Tapi kan yang ditebang itu kayu yang berada di sebelah sini. Iya, Yang di baratnya pagar. di baratnya pagar. Ya memang dulu itu yang nanam itu bapak memang. Oh. Bapak berani nebang pula, itu cuma tanamannya bapak itu gitu. Yang tanam dulu itu bapak gitu. Baik. Jadi itu sementara itu mungkin ya, ini sekedar informasi saja. Mungkin bisa menjadi, semoga saja segera ada penyelesaian lah. Segera ada penyelesaian sehingga tidak berlarut-larut, karena kalau saya perhatikan barusan itu akses jalan, karena bapak di sini ini adalah pengusaha mebel ya. Jadi kalau umpama mau bawa-bawa barang juga malah nggak bisa itu kalau umpamanya gara-gara ini kemudian ditutup gitu. Jadi usahanya juga berhenti begitu. Nggak bisa jalan. Oh, bapak juga nggak bisa jualan bakso berarti, Pak ya? Ada di belakang rombong. Oke. Kan dulunya kan lewat belakang, rombong di sini ditutup, bapak lewat belakang, gitu. Lewat sama rombongnya. Setelah itu bapak di sana ditutup juga. Rombong itu sekarang tidak bisa keluar. Keluar gimana? Tidak bisa akses. Rombongnya kan gerobak di depan tuh. Di belakang sepeda tadi didorong sama sepeda. Oke. Baik, itu jadi pemirsa ya yang bisa saya sampaikan informasinya seperti itu. Ya tentu harapannya ini bisa selesai dengan secara kekeluargaan. Kan gitu, Pak ya? Iya. Dan bisa dibuka lagi jalannya dan ya rukun lagi, Pak ya. Iya. Oke lah, itu masalah sosial yang terjadi di masyarakat ya, mungkin ini mungkin juga terjadi di wilayah-wilayah lain. Ya jangan sampailah ada kejadian-kejadian seperti ini. Apalagi nutup jalan, ya kasihan juga begitu ya. Apalagi di sini ada 4 rumah yang jelas pasti terganggu, aktivitasnya terganggu, terus perekonomiannya juga terganggu. Baik, itu saja yang bisa saya laporkan dari Desa Petung, Kecamatan Bangsalsari, Kabupaten Jember.